Kalau ada seandainya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya apa? Sholat berjamaah. Terkait sholat jamaah, apakah sah hukumnya sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan berdua tapi bukan mahramnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan dan menjawab pertanyaan beberapa yang masuk di kolom komentar di YouTube kami Al-Idrus TV mengenai dari sholat jamaah terlebih dahulu. Sholat jamaah ini adalah sholat yang enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu sholatnya berjamaah. Hukum sholat berjamaah sendiri adalah fardul kifayah. Jikalau ada di dalam satu kampung atau satu desa yang meninggalkannya, maka desa tersebut atau kampung tersebut dosa semuanya. Begitupun para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang soleh dan lain-lain pun mereka selalu sholat berjamaah. Kenapa? Intisari dan faedah dari orang yang sholat selalu berjamaah ini diperumpamakan seperti air yang banyak. Salah satu orang soleh yang bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu menggambarkan tentang sholat berjamaah itu bagaimana sih. Sholat berjamaah itu seperti air yang banyak, jikalau terkena najis maka tidak akan kelihatan najisnya. Dan sholat sendiri adalah diperumpamakan air yang dikit yang terkena dan kejatuhan najis, maka akan kelihatan air tersebut perubahannya. Kemudian digambarkan, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika seseorang atau perkumpulan tersebut itu melaksanakan sholat berjamaah, maka yang paling dominan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya yang pertama adalah imamnya. Jika imamnya benar dalam pembacaannya, dalam ketika menjadi imam, maka diterima sholatnya. Tapi kalau imamnya sudah enggak benar, pembacaannya enggak benar, bahkan tidak mengerti tentang menjadi imam, maka saking Allah Subhanahu wa taala melihat jamaah itu sendiri, maka Allah taala menyuruh kepada malaikatnya untuk melihat ke shaf yang kedua, shaf pertama. Lihat wahai malaikatku, apakah ada dari mereka itu yang betul dari sholatnya, pembacaannya dan lain-lain. Maka malaikat pun di waktu itu dalam riwayat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, di shaf pertama ini tidak ada yang betul. Bermasalah semuanya mereka ini. Sholatnya pikirannya kemana-mana, gak khusyuk sholatnya, pikirannya dunia tok, pikirannya kerjaan tok dan lain-lain. Tendernya ndak kul-kul pikirannya dalam sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kepada malaikatnya, coba lihat di shaf yang berikutnya, shaf yang kedua, shaf yang ketiga. Maka malaikat pun turun di waktu itu melihat shaf yang ketiga. Ketika dilihat oleh malaikat tidak ada yang betul juga, ya, pikirannya kemana-mana, sholatnya enggak betul, pakaiannya najis, bahkan ada dari mereka pakaian yang haram dikenakan dan lain-lain. Dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Di saf yang engkau perintahkan untuk kami melihat tidak ada yang betul. Pakaian mereka yang dikenakan untuk sholat, pakaiannya haram, hasil curian semuanya. Naudzubillah min dzalik. Pikirannya kemana-mana, dunia dalam pikirannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh lagi, coba lihat saf berikutnya lagi. Sampai di saf-saf yang sudah disediakan, kemudian tidak ada ya Allah. Singkat cerita, singkat hadis tersebut, tidak ada wahai Allah di dalam saf-saf yang sudah engkau perintahkan kepada kami untuk melihatnya, mereka semua tidak beres. Sholatnya, pikirannya kemana-mana. Baju yang dikenakan, bajunya hasil curian, hasil rampokan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terima semua sholatnya mereka. Kenapa? Ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dari imamnya sudah enggak beres. Kemudian yang di shaf pertama enggak beres juga. Di shaf yang kedua juga enggak beres. Shaf yang ketiga enggak beres. Kok diterima wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan karena berkat perkumpulannya dan berkat dari jamaah yang dilaksanakan mereka semuanya. Maksudnya apa? Berkat daripada sholat jamaah. Makanya jangan sekali-kali kita ini meninggalkan sholat jamaah. Bahkan dalam riwayat disebutkan barang siapa yang merutinkan sholat berjamaah ya 40 hari, kata Rasulullah SAW, mendapatkan bara'atain, mendapatkan 2 pembebasan. Yang pertama bara'atun minal munafik ya, minan nifaq. Yang pertama pembebasan dari kemunafikan. Yang kedua bara'atun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum khusyuk, sholat dulu jamaah ya. Langgar jauh, sholat sama istri ente di rumah, sholat dengan anak anda di rumah. Masjid jauh, musola jauh, sholat di rumah. Yang penting jangan kita meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Dan bahkan sholat berjamaah itu adalah pendidikan yang awal, yang dasar untuk membiasakan anak kita itu melaksanakan sholat. Karena anak akan melihat kebiasaan orang tuanya. Oh, kebiasaan orang tuanya ngapain ini berdiri, kok ada rukuknya, ada i'tidalnya, pasti dilihat dari situ. Sebelum kita didik anak kita, sebelum kita dudukkan anak kita, di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, di dalam sholat itu ada ruku, di dalam sholat itu ada i'tidal, di dalam sholat itu ada sujud dan lain-lain. Maka dari kecil pun yang dilihat oleh anak, yang dilihat kebiasaan orang tuanya, maka insya Allah anak tersebut kebiasaannya apa? Sholat. Apalagi kok sering berdua, apa namanya ini? Nah, pasti akan bertanya seperti itu. Maka dengan lewatnya hari, lewatnya tahun, lewatnya bulan, maka akan tahu, oh ternyata ini sholat berjamaah, maka akan ikut ya, akan ikut apa? Untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sendiri-sendiri ya kan, dari segi pahalanya ya sedikit ya, dari segi keharmonisan makin tidak harmonis. Makanya kalau orang sering sholat berjamaah itu dengan pasangannya akan membuahkan keharmonisan, membuahkan keromantisan dengan pasangannya. Ya, apalagi dengan dibiasakan membaca wirid ya, di dalam apa? Di dalam sholat. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW itu kalau ada dari sahabat tersebut yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka setelah sholat mereka itu berbondong-bondong mendatangi rumah sahabat yang gak sholat berjamaah tadi, sambil menggedor pintunya, demo besar-besaran.
atas mereka yang enggak sholat berjamaah. Sholat jamaah saja di demo, apalagi yang lain boleh di demo, sholat jamaah loh. Ya kan? Karena kenapa? Karena ini adalah kebenaran, perintah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menggedor pintu para sahabat tersebut, mengetuk pintu sahabat tersebut yang enggak sholat berjamaah tadi, sambil mereka mengatakan laisal musab man fariqal ahbab, innamal musab man hurimatis thawab. Yang enggak sholat berjamaah bukan musibah kalau engkau ditinggalkan orang terdekatmu, orang yang kau cintai biasa, mereka pun akan meninggalkan kita. Maksudnya apa? Mati biasa. Tetapi wa innal musab, tetapi besarnya musibah adalah mereka yang mengharamkan dirinya untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak mau pahala. Ini orang yang musibah ini seperti ini. Dikasih pahala enggak mau, diajarkan pahala enggak mau. Nah, ini adalah apa? Akbarul musibah. Sebesar-besar apa? Sebesar-besar musibah. Maka biasakanlah kita untuk sholat berjamaah. Lebih lagi kalau kita prioritaskan sholat isya dan sholat subuh, sholat fajar. Apa kata Rasulullah SAW? Man shallal isya fil jamaah bata fi dhimmatillah hatta yusbih. Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa seseorang yang sholat isya berjamaah maka akan mendapat penjagaan Allah Ta'ala sampai datang waktu subuh, sampai datang waktu pagi. Man shallal fajri fi jamaah bata fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa seseorang yang sholat subuh berjamaah maka akan dijaga perkaranya, dianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya waktu malam. Jadi semuanya dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya di sini, kalau ada seandainya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sholat berjamaah, ya, berdua, ya, lebih baik cari orang yang bisa menghalalkan sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Ada teman kerjanya misalkan, ya, ketemu di masjid, kepethuk, habis dengarkan ceramah, ternyata sholat jamaah itu baik dan pahalanya luar biasa. Sini Anda, kita sholat berjamaah ya sama-sama ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Bagaimana supaya sholatnya itu lebih sempurna dan sholatnya bisa lebih baik? Ya, kalau ada orang di situ, perempuan satu lagi, ajak. Supaya apa? Sholatnya makin sempurna dan sah. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah, bahkan haram. Maka di sini ada solusi, ada jalan keluar. Saking ini orang tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, bagaimana? Ya, lihat ada laki-laki nggak satu di situ. Ada, ajak. Ente sudah sholat jamaah, sudah deh, anak bayar ente. Nggak apa-apa. Makanya orang-orang sholat itu sampai kepingin untuk mendapatkan sholat berjamaah pahalanya, rela membayar orang untuk menemani sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat jamaah ini larang, mahal. Ente bisa bayar beli barang mahal-mahal, tas, HP, mobil, jam tangan, ente bisa beli, bayar orang. Dia mau berapa? 100.000 bayar, sholat temani anak ya, berjamaah. Nah, ente yang perempuan tadi agak dikit di sana, ikuti saya bisa. Jadi apa? Jadi sah sholatnya. Tapi kalau berdua lebih baik jangan, tidak dianjurkan. Bagaimana supaya bisa melaksanakan sholat berjamaahnya? Ambil yang untuk menghalalkan sholat tersebut hingga apa? Bisa sah sholat berjamaahnya. Ya kan, seperti itu. Itu afdolnya seperti itu. Ya, ada ulama, kalaupun tidak ada orang, ya wis lebih baik dewe-dewe. Kata wong Jawa napa? Dewe-dewe sendiri-sendiri. Tapi kalau ente cari masih apalagi kalau di tempat kantor, panggil teman ente, ente, ya kan, soal perempuan agak sana dikit. Nah, teman Anda yang di kantor mendampingi ente yang laki,
atau perempuan lagi satu lagi dampingi, nah belakang juga berdua perempuan, nah itu jadi satu, tak apa-apa seperti itu ya. Supaya apa, tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah. Paling sedikitnya di dalam sholat berjamaah itu berapa? 2 orang sudah cukup. Ithnani fama fauqahuma jamaah, kata Rasulullah SAW. 2 orang dan selebihnya apa, bisa dikategorikan dan bisa sah sholat berjamaahnya, tapi dengan syarat ya, dengan syarat gak langsung ambil comot perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi teman kencannya ya kan, nggak boleh ini ya, seperti itu ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalaupun harus mengajak perempuannya ambil satu lagi, atau ambil satu lagi laki-laki, supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah dan sholat berjamaahnya pun bisa sah. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, haram. Ya sudah, kita menghargai pendapat ulama tersebut. Maka apa? Ambil satu laki-laki. Kemudian apa? Atau tidak ada laki-laki, ambil perempuan satu lagi, ya sudah, bisa sah sholat berjamaahnya. Seperti itu ya. Maka saran saya ya, keluar dari pertanyaan ini, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Selalulah sholat berjamaah. Coba rezekinya orang yang sholat berjamaah itu beda daripada orang yang sholat sendiri. Dari segi pahalanya saja sudah beda. Beb, ini orang kelamaan kalau sholat, makanya kan inti kalau makan bisa inti rasakan nikmatnya makan. Masa sholat tak iso? Masa sholat kita nggak bisa merasakan nikmatnya sholat? Coba kalau kita makan bisa berjam-jam ya, sak makan, sak ngopinya, sak rokoknya, ya kan bisa 1 jam 2 jam ya. Kalau sholat orang baca ayat panjang dikit, cik dawa ini ayatnya, cik lamanya ayatnya. Kalau ente makan berjam-jam kok enggak komplain itu. Nah, coba rasakan dikit demi sedikit ya kan. Karena ini ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang jadi imam pinter-pinter, jangan kalau jadi imam baca surat Al-Baqarah. Jangan jadi imam baca surat Yasin kedawon ya kan. Nah, ambil ya kan yang simpel, yang sederhana. Itu ada Imamul Haddad itu ada di dalam kitabnya itu, tidak salah kitab Nasaidini atau Da'wat atau Risalatul Mu'awanah itu ada, beliau itu mengajarkan kepada kita, diambil daripada kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan kalau di malam Jumat itu kebiasaannya apa, Rasulullah SAW kalau membaca ayat. Di malam Sabtu itu bagaimana sholat isya'nya membaca ayat apa ya, ada juga tercantum dalam kitab tersebut. Nah, yang penting jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Kalaupun nggak membaca ayat pun nggak apa-apa. Ada orang misalkan sholat berjamaah baca Al-Fatihah tok ya, waladhdallin amin, kemudian ruku, sah. Kan hukumnya membaca ayat itu kan hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Penyempurna, kalaupun lebih afdal membaca apa? Membaca ayat. Kalaupun nggak membaca ayat nggak masalah. Kan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah 40 hari rutin, khususnya laki-laki. Kalau perempuan mungkin nggak bisa karena mereka ada apa? Ada tamu, ada halangan. Tapi kalau laki-laki, barang siapa seseorang laki-laki yang apa kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah 40 hari mendapatkan 2 pembebasan. Yang pertama bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Yang kedua bara'atun minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah, amin ya rabbal. Makanya sholat berjamaah itu masih afdol, biarpun mepet masih afdol. Beb, saya kalau sholat awal waktu sendiri, tapi kalau saya sholatnya agak mepet berjamaah, katanya ulama lebih afdol ente mepet berjamaah daripada ente awal waktu itu sendiri. Salatul jamaah afdalu wa in kana dhaqal waqti, katanya ulama. Salat jamaah itu masih dihitung lebih afdol daripada salat sendiri, biarpun waktunya sudah mepet. 10 menit lagi beb ya, mau adzan enggak apa-apa salat jamaah.
Daripada ente sholat awal waktu, ada orang mengambil awal waktu tapi apa? Sendiri, eman sendiri. Lebih baik apa? Lebih baik akhir waktu tapi berjamaah. Tapi kalau lebih afdolnya, afdol adalah awal waktu tapi berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin.